maka tidak ada kemuliaan Tuhan. Ya, kita bersyukur karena memang dengan salib, dengan kekuatan salib Tuhan itu kita mengalami kemuliaan Tuhan yang besar. Jadi saya percaya semakin hari kalau Tuhan izinkan saudara mengalami banyak masalah pergumulan, itu sebenarnya saudara lagi dilatih untuk gimana saudara bisa mengalami salib Tuhan. Ya, puji-pujian yang kita naikkan tadi, ada banyak perkataan-perkataan roh yang perlu kita aminkan bahwa itu terjadi dalam hidup kita. Dan saya percaya bahwa setiap orang yang mengalami Tuhan akan melihat kebesaran Tuhan dalam hidupnya. Amin. No cross, no glory. Tidak ada salib, tidak ada kemuliaan Tuhan. Salib adalah jalan untuk menerima kemuliaan. Ya, haleluya. Kenapa saudara? Karena kita sudah belajar sangat mendetail kemarin hari Sabtu. Wow, itu luar biasa ya. Pelajaran firman yang sangat padat sekali. Itu luar biasa. Dan hari ini biarlah kembali firman Tuhan itu menyegarkan kita untuk ingat kembali kenapa kita harus mengalami salib baru melihat kemuliaan Tuhan ya. Perjalanan penyaliban Yesus adalah dasar untuk membangun iman percaya kita. Perjalanan, ya, tidak ada iman yang dibangun tanpa sebuah perjalanan atau sebuah perbuatan-perbuatan langkah kita. Iman itu terjadi karena kita melangkah. Iman itu terjadi karena kita sedang berbuat sesuatu. Karena Alkitab katakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Perjalanan penyaliban Yesus adalah dasar untuk membangun iman percaya. Waktu kita menonton film Passion of the Christ, ya, bagaimana dia berjalan, bagaimana dia pikul salib, ini sebenarnya lambang. Jadi waktu saudara memperingati hari penyaliban Yesus, hari kematian Tuhan atau hari Paskah, kita nggak cuma memperingati saudara, tetapi harus insight. Di dalam engkau dan saya merasakan ada perpindahan, ada sebuah bayar harga yang mahal yang namanya lutro. Lutro itu bahasa asli dari bahasa Yunani artinya dibayar lunas. Dan arti lain adalah padas. Padas itu berarti sudah dibeli dari tangan seseorang dan dia nggak punya hak atas kita. Tuhan melakukannya di kayu salib. Itu luar biasa saudara. Jadi dasar perjalanan iman saudara jangan cuma asal mengerti. Saudara, saya ingin bilang satu hal penting. Di surga itu nggak mengenal orang Kristen. Karena ada orang Kristen yang hanya pakai KTP-nya Kristen, tapi belum mengalami pertobatan. Surga itu mengenal orang yang sudah bertobat. Ini luar biasa. Ada banyak orang Kristen menyangka kalau saya sudah Kristen, apalagi dari nenek moyang saya, berarti saya masuk surga. Oh no, keselamatan masing-masing. Keselamatan itu harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Dalam kitab Efesus dan Filipi menyatakan hal demikian. Bagaimana kita takut dan gentar kepada Tuhan? Kenapa? Karena kita menghargai salib Tuhan. Makanya perjalanan saat kita merenungkan betapa salib itu, wow, itu luar biasa saudara, itu luar biasa, itu amazing. Saya melihat diri saya ini seperti ini karena ada pergantian yang Tuhan buat. Salin lama udah disalibkan dan salin baru dibangkitkan untuk kemuliaan Tuhan. Semua kita sama. Karena pada dasarnya kita semua orang berdosa. Tak seorang pun yang tidak berdosa. Tapi oleh karena anugerah dan belas kasih Bapa, kasihnya itu menyelamatkan kita. Nah, kita perlu menjaga itu. Ini sama seperti sebuah kepercayaan. Kalau kita dikasih kepercayaan, kita jaga. Sebuah pertobatan itu seperti sebuah kepercayaan besar. Jaga pertobatan saudara selama-lamanya. Makanya lagu terakhir tadi, aku kan berdiri di tengah badai, bisa nggak? Makanya waktu Tuhan memilih Petrus, Tuhan berkata, engkaulah batu karang. Kenapa ada arti batu karang? Itu artinya kepas. Batu karang kepas itu artinya apa? Bahwa alam maut tidak menguasainya. Nah, Tuhan ingin tunjukin batu karang itu teguh walaupun ada badai. Yang berhenti dan nanti stop adalah badai. Batu karang akan tetap berdiri. Nah, kita ini adalah kepas-kepas, adalah orang-orang yang memang Tuhan pilih di akhir zaman, yang seperti imannya itu batu karang. Nah gitu. Ada badai persoalan pun kita tahu bahwa Tuhan sudah selesaikan semua di kayu salib. Kita pasti akan menyelesaikan atau menyetopkan badai itu karena ada kekuatan salib dalam diri kita. Kenapa? Karena kita adalah batu karang. Nah, mari kita lihat terus slide berikut saudara. Haleluya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Ia tidak dapat menjadi muridku. Mari kita lihat satu kata terakhir di kalimat ini tentang murid. Ya, saya ada khotbah
khotbah saya bicara tentang apa? Apakah kita jadi murid atau menjadi pengikut? Ada banyak orang berbondong-bondong ikut Tuhan, itu nggak salah. Karena kita tahu juga ada 5.000 orang yang tercatat, ya. Berarti kalau kali 2 itu enggak yang tidak tercatat. Banyak orang ikut Tuhan berbondong-bondong mengikut Tuhan karena suka melihat mujizat yang Tuhan buat. Orang sakit sembuh, orang mati bangkit, banyak mujizat yang Tuhan buat. Orang kerasukan setan dilepas karena orang suka melihat itu, makanya orang berbondong-bondong pergi mengikuti dia, saudara, ya. Tetapi apakah yang ikuti dia itu mereka tetap bertahan? Oh tidak. Tidak, saudara. Karena Alkitab berkata dalam 1 Korintus, ya, bahwa dari sekian orang yang menerima janji bahwa dia akan naik dan rohnya akan dicurahkan buat kita, dari 500 orang yang mendengar kabar itu, hanya 120 orang yang menerima pengurapan hari Pentakosta, yaitu roh Allah diturunkan. Yang lainnya kemana? Karena yang lainnya tidak tahan berdiri di saat badai bergolak. Alkitab berkata sangat jelas, menjadi murid adalah orang yang mau belajar dan diajar. Makanya tadi di awal, iman itu adalah perbuatan. Kita punya perjalanan memikul salib, itu adalah nilai terbesar di mata Tuhan. Mungkin saudara bisa nangis-nangis, aduh mengapa ya begini. Tapi waktu engkau setia mempraktekkan speak bless firman Allah, Tuhan melihat, wow, ini woman of God luar biasa. Dia sedang mengerjakan sesuatu. Dia tidak bersemut-semut. Dia bersyukur untuk semua proses yang Tuhan izinkan. Untuk apa? Menghancurkan egonya, menjadi hamba. Namanya hamba itu ya udah, mau dilemparin, mau diapain, terserah. Tapi kita tahu bahwa anak-anak Tuhan, hamba Allah itu tetap dimuliakan oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Memikul salib tidak semua orang. Makanya saya bilang, jangan bangga jadi orang Kristen, tapi banggalah kalau engkau menjadi orang yang mengalami pertobatan sejati. Karena itu nilainya, saudara. Itu nilainya. Belum tentu saya punya kakak, mungkin dia sering pergi ke luar negeri, dibilang ke Holy Land. Kata orang ke Holy Land itu berarti menerima satu hal yang baik dan benar. Ya, saya amenkan. Tapi kalau dia pulang dari Holy Land, hidupnya nggak bertobat, masih mabuk-mabuk lagi, berjudi dan segala macam, apakah masuk surga? No. Tuhan tidak melihat berapa kali Anda dan saya ke Holy Land. Tapi Tuhan melihat berapa banyak kita mengalami salib Tuhan, tapi kita tetap mengalami kemenangan dalam Dia. Proses itu luar biasa. Makanya Tuhan ingin bilang begini, salib itu ya harus menjadi satu hal yang kita alami dalam diri kita. Ada sebuah video yang memang bercerita begini, masing-masing dikasih salib, ya. Tuhan suruh berjalan semua. Tapi tiba-tiba satu orang ini berkata, aduh Tuhan berat, izinkan aku potong dulu salib itu ya. Dan dia potong, saudara. Dia jalan lagi dan dia merasa ringan sekali. Tapi sepanjang perjalanan jauh sekali, dia merasa salib yang dipotong tadi masih berat. Dan dia bilang, Tuhan aku potong lagi salibnya ya. Dan dia potong lagi, saudara. Singkat cerita, saudara, di seberangnya ada jurang. Semua orang yang tidak potong salibnya, salib itulah yang mereka pikul itu, yang menghantarkan mereka pindah dari seberang ini ke seberang sana. Yang tadi potong salibnya, karena sudah sangat pendek sebegini, tidak bisa lewat lagi, saudara. Tuhan, itu mungkin cuma video singkat sebagai satu inspirasi. Tapi Tuhan kadang-kadang memberikan kita satu panggilan seperti ini. Ya, pikulah salib. Tapi kita bilang, gampang lah Tuhan, nanti kan engkau belum datang, nanti dulu lah. Ayo pikul salib, melayani. Saat engkau melayani, banyak orang caci maki kepada engkau. Saat engkau ingin hidup benar, ada orang melihat engkau nggak benar. Itu salib, saudara, itu salib. Tapi engkau tetap berjalan terus. Ada banyak orang memotong salibnya, artinya begini. Ya, sudah mulai ikut Tuhan, tapi dengar saat orang mencerca saudara, orang menjelekkan saudara, saudara langsung tidak ikut Tuhan lagi. Itu sama dengan memotong salib, saudara. Sehingga akhirnya saudara nggak masuk ke dalam panggilan Tuhan tadi. Saudara tetap berdiri di jurang itu. Mengerikan. Makanya kita bilang, barang siapa yang tidak memikul salibnya, dia tidak layak bagiku dan tidak bisa menjadi muridku. Karena Tuhan mau melatih kita dalam segala hal. Ya, makanya di kawal ini
Tugas kita adalah menjangkau yang tak terjangkau. Yang sudah terjangkau, yang sudah mengalami Tuhan, biarlah dia menjadi seseorang yang lebih luar biasa lagi. Dan kita support dia. Saudara dan saya yang sudah dipakai Tuhan luar biasa, semakin Tuhan pakai lebih luar biasa lagi. Itulah dikawal. Itulah kita mengalami salib Tuhan. Karena Tuhan datang untuk semua orang berdosa. Lalu kalau ada para wanita yang berdosa tadi masuk ikut Tuhan dan melayani Tuhan, mengapa kita nggak dukung dia? Tuhan datang untuk orang berdosa. Masih banyak di luar sana orang berdosa yang belum mengalami itu. Tugas kita masih panjang. Tapi biarlah firman Tuhan tentang memaknai salib ini kita mengerti benar-benar apa yang Tuhan mau. Pikul salib, ikuti dia. Semakin engkau ikut Tuhan, semakin orang menjelekan engkau tidak apa-apa. Tetap ikut salib terus. Jalani terus panggilan itu, maksudnya seperti itu. Jangan potong salib, jangan tinggalkan salib itu. Lalu engkau akan menjadi sama seperti engkau yang dulu, yang belum mengalami Tuhan. Sia-sia, saudara. Sia-sia. Ya, makanya di Galatia pasal yang ketiga, ayat 3 berkata, adakah sebodoh itu engkau sudah mulai dengan roh, tapi engkau mengakhiri dalam daging? Bodoh itu bukan bicara intelektual, tapi bodoh itu bicara orang yang punya perasaan tumpul, dan tidak mau dilatih, dan tidak mau mengerti panggilan Tuhan, tapi perasaannya menjadi perasaan yang lemah sekali. Orang cerita sakit hati, orang ini benci, macam-macam. Sampah yang jadi banyak dalam diri saudara. Makanya Tuhan bilang kalau engkau sudah mulai dengan roh, akhiri dalam roh. Mengakhirinya rupanya kita harus pikul salib dan pegang salib itu erat-erat. Jangan lepaskan apapun dan berapa banyak pun harga bayarnya saudara. Ya, berapa banyak pun harga bayarnya, engkau dan saya harus belajar pikul salib, jangan lepaskan salib. Salib berbicara tentang ini yang saya bilang tadi, penghinaan. Maaf kata ya, ibu-ibu yang mau ikut Tuhan, yang sudah menjadi para pemimpin roh mungkin di dalam kawal maupun di gereja, dalam pelayanan apapun, ya, saudara pemimpin, ya. Tapi engkau masih tersinggung kalau dihina. Engkau masih merasa tidak pantas diceritain orang, saya nggak pantas, dan engkau mencari celah untuk menghancurkan orang. Saya bilang itu nggak baik. Itu masih engkau hidup dengan hidup yang lama. Hidup yang baru itu adalah seperti Yesus. Saat dia pikul salib, dia diludahi. Nah saudara, orang-orang yang melihat Tuhan dipikul salib, orang-orang yang bakal meludahi dia, melempari dengan batu saat Tuhan lagi berjalan ke Golgota, siapa? Mereka yang sudah mengalami Tuhan loh. Yang sakit disembuhkan, yang gak punya makanan Tuhan berikan makan. Mereka ada semua di situ. Tapi lihat, waktu Tuhan sedang bayar harga untuk pemindahan kita yang berdosa ini, ya, mereka gak menangkap itu. Mereka malah mengolok-olok dia. Kalau Tuhan saja diolok, lah bagaimana kita, saudara? Bahkan saat pernah Tuhan digoda oleh iblis saat dia puasa 40 hari di kayu salib, di padang gurun, ya, sebelum dia disalibkan. Lalu iblis menawarkan, kalau engkau anak Allah, buanglah dirimu, nanti malaikat-malaikat menantang engkau. Kalau kau anak Allah, jadikanlah batu ini roti. Apakah iblis nggak tahu dia adalah anak Allah? Iblis tahu. Tapi kadang-kadang iblis pakai firman Allah menjatuhkan kita, sama dengan Hawa waktu jatuh dalam dosa. Firman Allah dipakai. Makanya waktu pemahamanmu tentang firman Allah, bukan karena roh Allah yang mengartikan, semua akan memakai logika, dan engkau akan terjebak seperti iblis menjebak. Tuhan aja mengalami jebakan iblis dengan perkataan firman-Nya sendiri loh. Firman-Nya Allah itu yang hidup. Tapi Tuhan berkata, ada tertulis. Karena dia berfirman, semuanya jadi. Firman adalah dia. Iblis nggak bisa memakai ayat itu untuk menghancurkan. Itu aja Tuhan yang adalah firman itu sendiri. Apalagi kita, saudara. Wow, makanya kalau saudara ikut Tuhan nggak sungguh-sungguh, saudara ikut Tuhan nggak benar-benar fokus, wah, saudara akan menjadi mainannya iblis dari tahun ke tahun begitu aja, nggak ada pertumbuhan iman yang radikal, yang luar biasa. Saudara akan jalan-jalan di tempat. Saudara mau ingin melihat orang itu nggak boleh lebih daripada saya yang harus lebih. Ada something wrong in you. Kalau engkau melihat orang, kalau saya lihat orang berdosa, dipakai Tuhan, saya tepuk tangan karena memang saya tahu dia harus mengalami Tuhan. Tetapi sayang sekali ada banyak orang yang nggak suka orang lain maju dipakai oleh Tuhan. Bahaya, saudara. Saya serius.
Karena kalau kita cuma tahu Yesus disalibkan, itu semua orang juga tahu, orang Islam juga tahu. Kalender juga ditulis kematian Isa Al-Masih. Tapi kita lagi belajar bagaimana mengalami salib itu karena kita orang tebusannya. Ini luar biasa. Jadi kita belajar pikul salib itu adalah sebuah kemurnian, ya, memurnikan hati kita, mengokohkan kita, menjadikan kita indah, menerima kuasa, menerima otoritas. Makanya lihat orang yang tetap pikul salib, fokus kepada salib, saat dia sudah kuat, Tuhan kasih dia kuasa dan iblis nggak bisa ganggu dia. Iblis takut, sama seperti Ayub. Tuhan, di mana hamba? Ya, iblis permisi sama Tuhan dulu untuk menggoda si Ayub. Kenapa? Ayub itu hatinya mulia sekali. Dia murni, karakter rohnya luar biasa. Saya rindu semua kita buat keki sama iblis. Dia nggak bisa goda kita. Dia harus permisi sama Tuhan dulu. Karena Tuhan tahu hati kita mencintai dia dengan luar biasa. Haleluya. Mari kita lihat berikutnya. Slide berikutnya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Apa arti menyangkal diri? Hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus di dalam aku. Itu menyangkal diri, saudara. Ya, ia harus menyangkal dirinya memikul salibnya setiap hari. Di ayat-ayat ini bicara setiap hari. Ya, if anyone desire to come after me, let him deny himself and take up her cross daily. Itu bicara setiap hari. And follow me. Ini luar biasa. Ya, ini luar biasa. Ya, ini luar biasa. Makanya, aduh, kita tuh orang kaya. Ya, Yohanes 10 ayat yang ke-10. Yesus datang memberi hidup dalam segala kelimpahan. Kita nggak cuma mengalami hidup perpindahan dari kematian ke dalam kehidupan, kekekalan, tapi kita dalam bumi ini pun mengalami kelimpahan, limpah sukacita, limpah damai sejahtera. Itu nggak bisa dibeli dengan uang, saudara. Tetapi orang-orang yang membawa salib Tuhan setiap hari, mereka bersukacita karena Yesus. Mereka mengalami Tuhan. Banyak tanda-tanda ajaib yang menyertai mereka karena mereka hidup dengan salib Yesus. Itu luar biasa. Jadi waktu engkau melayani Tuhan, engkau harus tahu pekerjaan ini punya Tuhan, pelayanan ini punya Tuhan. Kalau Tuhan utus engkau, Tuhan menjamin, Tuhan menyiapkan semua yang engkau perlukan. Ini cara Tuhan mendidik kita untuk mengerti tentang salib Yesus yang sebenarnya. Pemberitaan ya tentang salib adalah kekuatan Allah bagi kita yang diselamatkan. Kita baca yuk 1 Korintus 1 ayat 28. Saya minta Ibu Likian dari Kalimantan bacakan ayat ini ya, 1 Korintus 1 ayat 28. Dan nanti saya minta Ibu Meke Sangian dari Manado bacakan Galatia 6 ayat 11 sampai dengan 15. Oke, kita ke Ibu Likian dulu. 1 Korintus 1 ayat 28. 1 Korintus 1 Korintus Pasal 1 ayat 28. Ya. 28. Ya, oke. 1 Korintus pasal 1 ayat 28. Demikian firman Tuhan berbunyi. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Oke, ayat 29 Bu, lanjut 29 ya. Ya. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Haleluya. Ini karya salib. Apa yang Tuhan buat itu supaya kita belajar rendah hati. Karena memang hanya Tuhan yang layak dimuliakan.
Hanya Tuhan yang layak ditinggikan. Kita ini hanya keledai-keledai yang Tuhan bilang ke sana, kita ke sana, kesini kita kesini. Kita nggak punya hak untuk apapun. Makanya Tuhan lagi tunjukin bahwa apa yang mungkin nggak terpandang secara manusia, orang lihat itu sepertinya mata sebelah. Oh, dia itu siapa? Nggak ada apa-apa. Tapi Tuhan tahu hatinya dia yang mau belajar. Tuhan tahu hati dia yang mau mencari kebenaran. Bahkan mungkin dia nggak bisa tidur, dia setiap hari cari Tuhan. Dia ingin Tuhan lawat saya, Tuhan jamah saya. Tuhan dapati hatinya. Ini makanya Tuhan berkata, itu artinya orang ini sedang mengalami salib Tuhan. Makanya Tuhan mengangkat dia dengan luar biasa. Ya, Allah memilih yang dianggap rendah, hina, dan malah yang dianggap tidak berarti oleh dunia, supaya Allah menghancurkan yang dianggap penting oleh dunia, karena dunia nggak bisa memberikan apa-apa. Hanya Allah yang bisa berikan segala-galanya. Itu luar biasa. Nah, kita lanjut ya. Bandingkan dengan Galatia pasal 6 ya, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat ke-15. Saya minta yang terkasih Ibu Meke dari Manado untuk bacakan ayat ini. Haleluya. Galatia pasal 6 ayat 11 sampai ayat 15. Peringatan dan salam. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan Haleluya. kita Yesus. Yes. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, Haleluya. dan aku bagi dunia. Haleluya. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi Haleluya. menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Wow, terima kasih Ibu Meke. Dahsyat firman Tuhan ini luar biasa. Ya, kalau kita renungkan ini dia, gitu ya saudara ya. Ini, dan Tuhan itu maha, segala maha. Dia maha tahu kedalaman hati saudara. Dia tahu bagaimana desire, kerinduanmu untuk melayani dia. Wow. Haleluya Jesus, thank you God. Dia tahu saat engkau berkorban untuk banyak orang bisa mengalami Tuhan. Dia tahu betapa banyak harga bayar yang engkau sedang. Dia kenal hatimu, saudara. So, I'm so blessed too. Saya sangat diberkati juga dengan beberapa ibu-ibu yang berkorban dengan luar biasa untuk sebuah panggilan roh, supaya orang mengalami Tuhan. Thank you, Tuhan melihat hatimu. Dan saya ingin katakan malam ini, engkau akan melihat mujizat demi mujizat terjadi bagi engkau. Saya percaya, karena pengorbananmu tidak sia-sia. Engkau sedang menabur di tanah yang subur, karena untuk jiwa-jiwa mengalami Tuhan. Ini dahsyat. Ini dahsyat. Makanya Tuhan berkata, yang sangat berarti itu bukan soal bersunat. Sunat ini kan bicara tentang apa? Pembersihan supaya sehat. Tapi Tuhan gak lagi bilang tentang hal daging atau jasmani yang diperhatikan. Tapi Tuhan bilang, sehatlah rohmu yang sehat. Menjadi ciptaan baru, itulah yang berarti. Yang lalu telah berlalu, yang dulu telah berlalu, yang sekarang telah datang. Hidup yang baru dalam Tuhan. Itu yang arti yang sebenarnya dari sebuah kemenangan salib. Salib memisahkan kita dari dunia dan menjadikan kita mulia. Bukan kita udah terlepas dari urusan-urusan dunia. Justru kita di dunia ini, kita sedang selesaikan pekerjaan Bapa. Saudara, ya. Bukan berarti bahwa saya tidak boleh ke mall. Bukan berarti saya sudah nggak boleh lagi pakai lipstick. Karena ada orang-orang yang berpikir begitu. Kalau ikut Tuhan berarti udah nggak boleh macam-macam. Kita di dalam dunia menjadi garam dan terang. Itu bukan di surga jadi garam dan terang. Menjadi garam dan terang itu dalam dunia.
Jadi apa yang baik, yang engkau pandang itu mulia untuk kemuliaan namanya, lakukanlah. Supaya engkau bisa melihat bahwa cara hidup kerajaan Allah yang engkau miliki itu bisa membawa orang-orang yang belum kenal Tuhan mengikuti Tuhan. Nah, contoh ya hal sederhana. Kalau ibu lihat kita semua Zoom ini cantik-cantik semua. Padahal cuma berapa jam dan hanya di depan kamera. Tapi kita lagi mempraktekkan tentang betapa berartinya hidup kita. Spesial, sangat cantik di mata Tuhan. Dan orang yang melihat kita pun mereka akan bertepuk tangan dan tersenyum. Contoh, besok saudara pimpin puji-pujian. Kalau saudara nggak pakai lipstik, ya, cuma bikin rambut begitu aja. Ada jemaat yang mau ke gereja, ya. Dia sudah punya masalah banyak di rumah. Dia lihat ibu gembala di depan. Aduh, ibu gembala punya muka pepaya mentah. Nggak bersemangat sekali. Itu dia tambah masalah lebih banyak, saudara. Tapi kalau dia lihat saudara cantik di depan, dia lihat saudara semangat di depan, wah, paling tidak setiap masalahnya terlepas. Dan firman Allah, dia siap mendengarkannya. Hal sederhana, tapi justru yang kecil itu kalau engkau setia, Tuhan kasih engkau perkara yang besar. Tepuk tangan dong untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Yang kecil itu mungkin orang lain tidak lihat. Lalu mungkin ada orang bilang, sekarang sudah pakai lipstik, sudah cantik ya. Aku bilang, oh iya, because I'm special. Saya spesial di mata Tuhan. Haleluya. Kalau saudara di kondangan aja cantiknya luar biasa, padahal untuk dunia lihat, bukan? Gitu ya. Dan gak ada apa-apa, datang pegang tangan, makan pulang, saudara. Ya, ke acara pesta. Apalagi kita bertemu ini pesta rohani. Berikan semangat kepada yang lain dengan penampilan saudara yang good looking. Sehingga orang melihatmu, orang tersenyum, orang senang. Ya, itu cara yang tepat. Supaya apa? Tuhan dipermuliakan dalam segala sesuatu. Nah, kita perlu belajar untuk melihat hal-hal yang kecil dan menjadi nyata sebagai satu bagian yang penting untuk saling memperhatikan dalam Spirit of God. Ya, haleluya. Oke, ini maaf ada yang terbuka mic-nya, mohon ditutup dulu. Ibu-ibu mohon diperhatikan ya mic-nya. Saya tidak bisa kontrol dari pusat karena saya lagi membuka slide. Ya, mohon ditutup ya. Oke, karena firman Tuhan lagi luar biasa. Kita akan baca lagi ya Efesus pasal 2 ayat 16. Ya, kita baca sebentar Efesus pasal 2 ayat yang ke-16. Yang lagi pakai jas merah cantik dari sini saya lihat. Silakan dibaca ayatnya. Siapakah dia? Haleluya. Yang pakai blazer merah. Iya, Ibu Tina silahkan. Efesus 2 ayat yang ke-16. Efesus 2 ayat 16. Kemudian nanti Ibu Tirsa yang juga rambutnya cantik itu, baru saya lihat cantik di sana ya. Oke, Filipi 3 ayat 18 sampai dengan 21 ya. Oke, kita ke Ibu Tina dulu, Banjarmasin. Efesus 2 ayat 16. Ya. Efesus 2 ayat 16 demikian firman-Nya. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyap perseteruan pada salib itu. Haleluya. Ya, terima kasih Ibu Tina. Nah, ini dia saudara. Jadi salib itu memperdamaikan kita. Jadi kalau kita berjalan, jangan lagi ada merasa tekanan, intimidasi. Kalau saya begini nanti begini. Tidak usah, jika engkau tahu itu hal yang baik dan benar, tidak perlu lagi ada merasa intimidasi apapun. Kenapa? Karena salib Tuhan sudah memperdamaikan hidup saudara. Jadi saudara berjalan dengan damai saja, dengan sukacita saja. Karena engkau tahu apa yang kau lakukan itu benar, ada dalam firman-Nya. Ya, ini luar biasa, Tuhan memperdamaikan kita supaya kita mengalami kelepasan, kemenangan. Apa yang kita lakukan dalam kebenaran itu tidak ada lagi intimidasi. Nah, itu maksudnya ya. Di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Nah, bagi orang-orang tertentu salib itu adalah kutuk. Ya.
Tetapi bagi kita, salib adalah kemenangan yang luar biasa. Kenapa? Karena kita mengalami sebuah pergantian di salib itu sendiri. Ya, haleluya. Nah, kita ke Ibu Tirsa. Silakan Ibu Tirsa bacakan Filipi pasal 3 ayat 18 sampai dengan 21. Shalom Ibu Tirsa. Ya, Ya, oke. Filipi 3 ayat 18 sampai dengan 21. demikian firman Tuhan. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seterus salib Kristus. Sesudah menjalani Tuhan ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Wow, haleluya. Terima kasih Ibu Pendeta Tirsa. Saudara lihat ini ya, luar biasa. Ya, bahwa salib itu sebenarnya berikan kita keselamatan dan kemenangan dalam segala hal. Waktu saudara mengalami Tuhan, tidak ada lagi perseteruan atau hal-hal yang membuat saudara takut. Karena salib itu memberikan saudara dan saya kemenangan yang hebat. Filipi ini menjelaskan sangat jelas bagaimana seorang yang sudah mengalami salib Tuhan, dia melangkah dengan pasti. Ya, karena seperti telah kerap kali kita lihat, ya, bagaimana banyak orang mungkin bahkan kita bicara salib, tapi kita nggak ngalamin salib. Ini bahaya, saudara. Kita pakai rantai salib, kalung salib, tapi kita nggak tahu apa arti salib. Bahkan banyak salib yang masih menggantungkan Tuhan di kayu salib itu. Pada Tuhan sudah naik ke surga. Nah, kan begitu. Jadi pemahaman-pemahaman ini harus dipaham. Kalau pakai istilahnya kalung salib, kita percaya. Wah, ini luar biasa, saudara. Ya, jangan sampai saudara juga terpacu akhirnya nonton film yang dengan salib bisa usir setan. Salib buatan tangan manusia. Saudara dan saya diberikan Tuhan kuasa. Ah, itu. Kita yang mengusir setan, bukan salibnya, saudara, ya. Tapi salib itu kita alami di dalam diri kita. Pemahaman ini yang perlu belajar untuk diubahkan, ya. Saya mengerti bahwa kita semua mencintai Tuhan. Tapi setiap hari kalau Tuhan izinkan saudara pikul salib, saudara aminkan. Saudara pasti bisa melewati semua. Karena memang Bapa sudah menggantikan itu buat kita. Nah, dalam Filipi pasal 4 ayat 1, saya baca kita semua ya. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi. Artinya, kalau engkau dan saya sudah ikut Tuhan, berdiri teguh. Ku kan berdiri di tengah badai. Nah, itu lakukan. Karena saudara hanya pandang sama Yesus. Kalau pandang sama Yesus, saya percaya kekuatan berlimpah-limpah. Saudara terima dari dia, ya. Dan inilah waktunya kita untuk memahami bagaimana kekuatan salib itu mengalir dalam kita semua, ya. Ada beberapa ibu-ibu yang punya pergumulan sampai sekarang suami mungkin belum pulang, ya, atau suami sedang kerja terus pikirnya kerja nggak mau, jadi pulang ke rumah tuh hanya sekedar taruh kepala doang, balik lagi, nggak apa-apa. Saudara berdoa, ya. Wanita yang berdoa dengan hati dan lututnya akan mengubah semua keadaan. Dan saya yakin saudara punya kuasa untuk berdoa. Maka kita imani, kita percaya segala hal yang engkau lakukan di dalam roh, Tuhan kasih engkau kekuatan untuk bisa melepaskan segala yang terikat dan mengambil apa yang menjadi hakmu dan membawa kemenangan dalam rumah tanggamu. Ya, haleluya. Nah, ayat-ayat ini mari kita baca untuk kita bandingkan apa yang Tuhan katakan dalam firman Allah. Ibrani 12, ya. Kita buka sebentar, kita tidak akan baca semua, tapi ayat yang penting aja kita akan bacakan ini sebagai satu
perbandingan bagaimana Tuhan berbicara sangat hebat tentang apa arti dari salib. Ibrani 12 kita mulai start ayat yang pertama. Nasihat supaya bertekun di dalam iman, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ingat saudara ya, dosa dan beban palsu itu merintangi saudara untuk dipakai Tuhan luar biasa. Ya, doakan supaya telapak tanganmu ini ada bola bumi di sini. Artinya bumi ini engkau yang menguasai dengan doa-doa powerful, doa-doa profetik. Engkau melakukan satu dengan kemenanganmu karena engkau percaya sebelum Tuhan panggil, engkau sudah speak bless bagi seluruh dunia dulu. Bumi ini kan Tuhan ciptakan. Udah kemana? Ke timur, ke barat, ke utara, selatan? Kalau masih cuma di timur, amin kan satu langkah. Paling tidak mulai starting point dengan doakan di timur, di barat, di utara, di selatan. Dari kota ke kota dan bangsa ke bangsa. Speak bless. Ya, imani, amin kan. Ya. Waktu saya ke Netherlands, saya ke Belanda, kemudian 4 jam perjalanan Belanda ke Jerman, saudara ya. Saya melihat bahwa begitu sangat dekat sekali ini negara-negara. Dengan kereta aja kita sudah bisa tiba di situ. Dan saya tahu bahwa Tuhan lagi bicara sebenarnya sangat banyak. Kalau kita bisa seperti itu dengan kereta, anak-anak Tuhan diberikan kuasa untuk punya kuasa berdoa. Bumi itu dalam tangan saudara. Speak bless, berdoa. Sudah lakukan belum? Nah gitu ya. Jadi kita aminkan bahwa kita dipakai Tuhan dengan luar biasa karena ada kuasa dan urapan Allah yang mengalir dalam roh kita ya. Mari kita lakukan panggilan roh dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, ya, yang memimpin kita kepada iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan segala kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Jadi salib itu, saudara bisa melewati. Allah memberikan engkau roh sukacita. Yang saya bilang tadi, kelimpahan itu sukacita nggak bisa dibeli dengan uang, tapi engkau bisa mengambil dan mendapatkannya. Kenapa? Karena engkau mengalami salib Tuhan dalam hidupmu. Ya, ini luar biasa. Ini karya Bapa yang hebat dalam roh kita. Nanti saudara bisa baca nanti setelah acara ini Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan 17. Baca ulang-ulang sampai saudara memahami betapa besarnya pengorbanan Tuhan itu buat saudara. Ya, kita lanjut ke ayat berikut. Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Ya, saya mau minta Dr. Charlotte untuk bisa bacakan ayat ini. Kitab Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Haleluya. Di-unmute dulu Dr. Charlotte. Belum dibuka. Cantik sekali dari jauh dilihatnya. Aduh. You good looking, dokter. Luar biasa. Thank you. Iya, silakan. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Ayat Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 4. Demikian bunyinya, iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan Haleluya. kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Yes. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu Haleluya. menghasilkan ketekunan. Yes. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Haleluya. Thank you so much Dr. Charlotte. Ini lihat luar biasa saudara ya. Jadi malah Tuhan bilang anggaplah sebagai kebahagiaan kalau kita jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Kok bisa sih? Gitu lah ya. Kok bahagia sih orang lagi jatuh dalam pencobaan? Kok bahagia sih? Tapi rupanya kita lagi dilatih. Betapa dewasanya iman kita, ya. Karena Tuhan berkata itu tadi ayat 2, bahwa ujianmu terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkan ketekunan memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Luar biasa. Jadi mari kalau saudara sedang diizinkan Tuhan melewati masa-masa yang sulit, ya, percaya ini sebuah perjalanan iman
yang memperkaya kita untuk menangkap pesan-pesan roh apa yang Allah mau dalam hidup kita. Ya, ini arti dari sebuah salib. Ya, kita baca lagi yuk. Yakobus 12. Kita lewati. Yakobus ini ada catat salah ini sepertinya. Yakobus 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima kita baca ya. Yakobus pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saya mau ke Ibu siapa nih sebentar. Saya lihat dulu ya. Dari Ibu Vita. Ibu Vita adakah Ibu Vita? Ya, siap Bu. Oh, oke, silakan. Ibu Vita silakan dibaca Yakobus 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Yakobus 4 ayat berapa Bu? Ayat pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang paling berdiam di dalam tubuh? Kamu memilih sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. 4. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. 5. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Ayat 6 Bu, silakan. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Haleluya. Terima kasih Ibu Vita. Puji Tuhan ya. Ya, saya percaya bahwa firman Allah ini membuat kita semakin mengerti apa maksud Tuhan di dalam setiap perjalanan salib kita. Ya, kita ini orang-orang yang luar biasa, saudara. Bukan cuma kaya dalam hal soal makan dan minum. Semua kita bisa makan dan minum, betul? Ya. Tapi kita itu kaya karena apa? Pemahaman kita akan kitab suci ini, pemahaman kita akan firman ini membuat kita kaya. Dan ini yang Tuhan inginkan. Bagaimana saudara dan saya mengalami Dia dan kita tinggal di dalam sukacita surgawi yang luar biasa. Dan berikut Yakobus 5 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Saya mau minta Ibu siapa nih? Oke, Ibu Rumia dari Medan. Silakan Yakobus 5 ayat 7 sampai dengan 10, Bu. Haleluya. Oke, Yakobus 5 ayat 7 sampai dengan 10. Ya. Bersabar dalam penderitaan. Iya. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan adalah sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Ibu Rumia. Ya, thank you. Nah, saudara lihat ini ya. Bagaimana memang Paulus sedang berkata-kata dengan sebuah maksud untuk kita mengalami Tuhan. Dan di kitab Yakobus ini menjelaskan bagaimana peringatan kepada kita untuk belajar taat, mengasihi Tuhan. Pandangan kita itu bukan kepada harta dunia, tapi kepada harta surgawi, kekekalan. Itulah sebuah salib.
makna dari salib yang membuat kita mengalami Tuhan. Oleh karena itu, mari kita salibkan semua kedagingan kita ya setiap hari untuk menjadi bejana yang bersih dan layak untuk menerima kemuliaan Allah. No cross, no glory. Tidak ada salib, tidak ada kemuliaan. Tuhan dimuliakan sekarang. Ya, dia melewati salib itu. Kita juga sama. Hidup baru, ciptaan yang baru, itu yang Tuhan inginkan. Jadi waktu saudara memaknai salib, kita percaya kita kuat karena salib itu. Kita kuat karena Tuhan melakukan bagiannya dalam diri kita. Tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, Tuhan ada dalam diri kita dan dia bergerak di dalam diri kita. Oleh karena itu percaya bahwa dengan salib Tuhan kita mengalami kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Haleluya. Nah, saya percaya bahwa firman Tuhan yang singkat ini membuat kita mengerti. Kembali lagi diingatkan oleh Tuhan tentang salib Tuhan. Kembali lagi diingatkan untuk kita belajar melihat dan memandang Tuhan dengan kacamata roh. Ya, semua kita belajar. Saya juga masih belajar. Dan saudara adalah cermin-cermin saya untuk buat saya semakin belajar menjadi baik dan baik. Kita semua. Dipastikan kita semua punya cermin yang baik sehingga saudara-saudara kita yang lain saat melihat kita, mereka melihat ada hal yang baik yang mereka perlu contohi. Ingat, salib sudah melakukan semua buat kita. Tapi kita belajar untuk mulai saling mengingatkan, saling menguatkan, dan saling memberi hormat yang lebih penting daripada yang lain. Artinya saling mengutamakan supaya Tuhan dipermuliakan. Ini contoh sederhana dari pengorbanan atau salib Yesus. Ya, mengapa Tuhan nggak membalas orang yang melempar dia dengan batu? Itu ya. Kenapa Tuhan tidak membalas orang yang merebut jubah? Ya, saya mau kesaksian untuk menutup khotbah saya sebelum kita masuk dalam doa, saudara. 2 tahun yang lalu kami mengadakan Women Conference Indonesia Kawal di Palangkaraya. Dan rupanya di Palangkaraya itu ada sebuah bukit doa yang sangat bagus. Tapi tidak semua orang bisa masuk karena ini punya paroki Katolik ya. Tidak semua orang bisa masuk. Tapi puji Tuhan karena mereka tahu saya dari Jogja, hamba Tuhan dari Jogja, mereka izinkan masuk. Dan juga tidak bisa orang membawa kamera. Tapi hari itu saya diizinkan bawa kamera. Dan rupanya ada banyak sekali patung perjalanan Yesus saat disalibkan. Semua ada ayat firman Tuhannya. Saat Yesus sedang berjalan salib sampai dia naik ke surga. Sampai dia istilahnya memberi diri, orang-orang mencambuk dia, semua ada di situ. Saya kaget masuk ke tempat itu, ke satu lahan yang cukup besar dan semuanya patung-patung besar yang memang dibuat khusus dari, saya katanya dari Spanyol itu, patung-patung itu yang merancangnya dari Spanyol, maksudnya yang merancangnya orang Spanyol gitu ya. Dan memang bagus sekali, persis. Dan ada satu patung yang di situ saya tersungkur dan saya menangis minta Tuhan berikan saya kekuatan. Patung itu adalah gambaran waktu Yesus, di situ ditulis, captionnya ditulis itu bahwa saat jubahnya diambil, lalu dikasih keterangan di situ, Yesus dipermalukan. Wow, saya tersungkur, saya nangis, saya bilang, oh my God Tuhan, Engkau tidak berbuat dosa, padamu nggak ada dosa, Engkau adalah Tuhan. Tapi manusia, wow, membuat Engkau menjadi dosa. Mereka memfitnah, mereka menjatuhkan hukuman dosa kepada Engkau. Bahkan Yesus disamakan di kayu salib lebih dengan orang-orang yang jahatnya luar biasa, saudara. Bayangkan, dibuat jadi penjahat lah, saudara. Ya. Lalu saya bilang, Engkau Tuhan aja. Ya, jubahmu diambil, artinya dipermalukan. Engkau tidak membalas itu. Apalagi saya manusia biasa. Di situ saya berdoa menaklukkan daging saya luar biasa. Lalu saya berdoa, mulai sekarang kalau orang bicara, orang lakukan apapun, saya mengasihi mereka. Saya speak bless buat mereka. Saya nggak pantas berbicara yang salah karena saya tahu mereka belum kenal Tuhan. Saya sudah kenal Tuhan. Jadi semakin dipertajamkan kembali. Saya tahu cerita itu, saya baca firman Tuhan, saya khotbah tentang firman Tuhan itu. Tapi waktu saya melihat patung itu, seperti ada satu gambaran yang besar kayak hidup. Gambaran itu hidup. Film The Passion of the Christ langsung muncul di mata saya. Dan melihat dia berjalan dan orang mengambil jubahnya. Tuhan dipermalukan. Dia tidak berdosa.
kita masih sering berdosa. Dan saat kita mungkin orang cerita nggak baik, apa kita masih mempertahankan diri kita untuk marah, sakit hati, benci? Tuhan nggak punya itu, dia nggak pernah marah. Malah dia menunjukkan kasih sampai dia mati. Bayangkan kata-kata terakhir di kayu salib. Elohim, Elohim. Ya. Mengapa engkau tinggalkan aku, Allahku? Itu cerita seorang manusia. Tapi dia tetap melakukan apa kehendak Bapa. Kita penderitaannya sampai di mana sih? Mari kita belajar lihat dari Yesus Tuhan kita. Dia nggak balas jahat sedikit pun. Dia tetap berbuat baik. Dan itu nilai kita. Supaya ada kemuliaan yang kita terima. Hidup kita penuh kemuliaan Tuhan. Dan kita belajar melihat dengan kacamata Allah bagaimana Allah memberikan kita kemenangan di dalam segala sesuatunya. Haleluya. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini memberikan kita kemenangan dan kita memaknai salib Tuhan. Ya, kita tahu memang manusia kita punya hak mungkin mau membela diri, kita itu wajar. Tapi manusia baru dalam Tuhan, dia malah mendoakan musuh-musuhnya. Ya, dia malah berbicara speak bless kepada mereka. Karena Alkitab berkata, kasihanilah musuhmu. Mungkin banyak sekali musuh-musuh kita. Kita mau bergerak di kawal. Kawal ini adalah diri kita masing-masing yang mau berdampak. Dan tiba-tiba ada orang-orang tidak setuju. Tiba-tiba ada orang-orang yang tidak mau mengakui kita atau menjatuhkan kita. Tidak apa-apa. Kita belajar mengampuni karena dia belum tahu. Karena dia belum kenal Yesus. Penilaiannya harus seperti itu. Supaya kita tetap move on dan mengalami Tuhan setiap hari. Amin. Haleluya. Demikian firman Tuhan, dan kita akan berdoa firman Tuhan. Saya mau minta hamba Tuhan di sini untuk bisa berdoa untuk firman Tuhan ini. Ada, oke, semua sudah hadir ya. Saya akan minta seorang hamba Tuhan, Ibu Sri Kurnia, ya, untuk berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Dan mari kita aminkan firman Tuhan ini. Haleluya.